Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Berbagi dengan orang yang kekurangan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Mungkin kita sering sekali mendengar atau menyaksikan bagaimana kesaksian, testimoni dari orang-orang yang rajin berbagi, atau teman-teman yang muslim menyebutnya bersedekah. Bagaimana orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mau berbagi kepada orang lemah, rezekinya tidak pernah habis-habis. Berkatnya terus mengalir seperti aliran air sungai yang tiada habis-habisnya berhenti. Itulah orang yang suka berbagi dan memberi. Ibu bapak saudara, dalam nas renungan harian pada pagi hari ini, kita juga boleh diingatkan bagaimana hidup yang berbagi, bagaimana hidup yang suka memberi kepada mereka yang berkekurangan. Nas ini menuliskan dan berkata, siapa memberi kepada orang miskin, siapa saja yang memiliki hati untuk memberi dengan ikhlas, dengan tulus, sebagai bagian dari sukacitanya atas berkat yang diterima, yang lebih, yang cukup bagi dia, dan dia bersedia untuk mau berbagi dengan orang lain. Dan kepada mereka ini dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka takkan kekurangan. Sebaliknya, orang-orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ada berkat dan ada kutuk bagi mereka yang suka berbagi, akan ada berkat yang akan diterima. Sebaliknya, mereka yang menutup matanya atas orang lain yang kekurangan, maka mereka dikatakan akan dikutuki. Ibu bapak saudara, berbicara tentang berbagi harusnya menjadi penerapan hidup sehari-hari. Tidak dengan menunggu bahwa nanti ketika saya banyak uang saya baru mau berbagi. Tapi dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang mampu kita bagikan, itu saja sudah cukup. Saya beberapa kali ketika beli nasi bungkus, saya beli 2, satu untuk saya, satu lagi saya berbagi dengan orang yang lewat, yang saya lihat kira-kira layak dibantu, saya bantu. Sering beberapa kali security masjid tempat saya bekerja, saya bagikan satu, karena kami sering sapa-sapaan. Dan saya anggap itu bagian dari pemberian. Apa yang saya makan, dia makan juga. Atau hal yang lain, saya termasuk yang suka membungkus sisa-sisa misalnya ada nasi kotak atau snack, itu saya bawa, dan ketika saya jumpa orang di lampu merah akan saya bagikan, saya berikan kepada mereka. Sisa-sisa yang masih berkualitas ya, bukan berarti sisa-sisa remah-remah, tidak. Tapi misalnya dipesan 100, ternyata yang datang hanya 90, 10 lagi bisa dibawa, dan itu saya bagikan kepada orang-orang yang mungkin layak untuk menerimanya. Ini yang dapat saya lakukan dengan cara saya, dengan apa yang bisa saya implementasikan dari hidup berbagi. Yang selanjutnya saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari NN, tiga-tiganya saya tidak menemukan siapa penulisnya kata-kata ini. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lalu NN yang lain berkata, kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya. Ketahuilah, kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia untuk berbagi. Kita yang sudah memiliki harta karena
itu membuat kita bahagia, maka itu pun kita dapat bagikan. Lalu NN yang lain berkata, hal terbaik dalam hidup yang harus dipegang adalah berbagi satu sama lain. Mari belajar untuk berbagi, karena dengan berbagi kita tidak akan kekurangan. Karena dengan berbagi kita akan beruntung dalam hidup kita, meskipun kita terus memberi dari apa yang telah kita terima. Sehingga mereka yang kurang beruntung, mereka yang berkekurangan boleh dibantu dari apa yang kita bagikan. Selamat berbagi, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh, yang terus hidup di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan, yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini melalui renungan harian, untuk dapat berbagi dengan sesama kami yang kekurangan. Mereka yang kurang beruntung hidupnya, mereka yang kurang mampu. Biar Engkau Tuhan yang menolong berkati mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.